Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pemirsa channel Muallim Ahmad Fikri dimanapun kalian berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, tak terasa kita telah masuk tanggal 7 daripada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang penuh berkah. Kita sambut bulan Sya'ban dan kita isi bulan Sya'ban di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam memperbanyak ibadah, baik memperbanyak ibadah salatus sunnah, baik salatul duha, salatul rawatib, ataupun salat di waktu malam. Munajah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala malam-malam ijabatut doa, khususnya pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang sangat istimewa. Siapapun orang yang memohon kepada Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban, Masya Allah, malam itu adalah bulan yang penuh berkah. Allah buka pintu-pintu langit bagi orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Kasir bin Murrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfirullahu azza wa jalla li ahli al-ardi illa li musyrikin aw musahinin, rahu Tabarani. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan seorang habbah di alam dunia ini pada malam nisfu Sya'ban, kecuali orang-orang yang syirik kepada Allah dan orang yang masih marah-marahan kepada sesama saudara ataupun sahabat. Pada malam nisfu Sya'ban, malam ijabatul duha, kita memohon kepada Allah Ta'ala. Biasanya itu kita meminta kepada Allah Ta'ala daripada 4 permintaan pada malam nisfu Sya'ban dengan pembacaan surah Yasin. Tuh. Ada juga teman-teman ini di masjid, di musola, pada bawa air. Pada malam nisfu Sya'ban kita mohon kepada Allah 4 permohonan. Kemudian di dalam pembacaan surah Yasin. Kemudian doa malam nisfu Sya'ban. Doa yang pertama, ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Diangkat penyakitnya, disempurnakan kesehatannya buat ibadah. Kakala kita mohon kepada Allah Ta'ala, minta panjang umur sehat buat ibadah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya manusia, kata Nabi, orang yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Ketika orang sakit munajah kepada Allah, minta kesehatan, minta umur panjang, supaya Allah Ta'ala berikan kepadanya buat ibadah. Apabila nanti Allah berikan kesembuhan bagi kita, maka janji ataupun permohonan kita kepada Allah harus kita jalankan. Ini kebanyakan orang lupa ketika sakit mengeluh kepada Allah. Ketika diberikan kesehatan Allah Ta'ala, akhirnya niatnya pengen ibadah, pengen ke masjid, pengen ngaji ke masjid dan ke musola, ternyata dilupa segala-galanya. Takutnya ada malaikat yang memohon kepada Allah, yang telah mengaminkan doanya diijabah Allah Ta'ala, dan dingadu kepada Allah. Kalau Allah murka kepada hambanya yang tadi mohon pada sehat, kemudian dia lupa ketika diberikan sehat, ketika sakit dia pengen ibadah, ternyata lupa. Takutnya Allah Ta'ala mengatakan, wahai malaikat Ijrail, kemarilah engkau. Kau udah bilang malaikat Ijrail suruh panggil, ayo dia apa itu? Ngeri udah. Habis semua urusan, kelar semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, permohonan kita kepada Allah, ya Rabb, setelah engkau berikan kepada kami umur panjang dalam keadaan sehat buat ibadah, maka mohon kepada engkau, berikanlah kepada kami rezeki. Rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, yang manfaat dan berguna, supaya rezeki yang Allah berikan banyak, berlimpah,
mudah, gampang, manfaat dan berkah, semuanya itu buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita panjang umur, sehat, duit juga kagak, lemes bawaannya, nggak semangat. Minta sama Allah mumpung malam nisfu Sya'ban, bulan yang penuh berkah. Yang ketiga, permintaan yang ketiga yang kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dikalau tahun ini Engkau takdirkan kami meninggal dunia, maka wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Ini kadang-kadang orang yang ada di masjid ataupun musola ribuan orang, kakala doa yang terakhir meminta kepada Allah Ta'ala, jika Engkau takdirkan umur kami pada tahun ini, Engkau takdirkan kami meninggal dunia, ini kadang-kadang suara sepi banget. Suara sepi banget, nggak ada yang ngaminin. Yang pertama, minta panjang umur dalam keadaan sehat, diangkat penyakitnya Allah Ta'ala. Itu kebanyakan yang ngaminin yang tua-tua doang. Kenapa? Yang pada sakit. Doa yang kedua, kompak, tua, muda, kompak. Kenapa? Minta diberikan rezeki Allah Ta'ala yang banyak, yang halal, manfaat, yang mudah, yang barokah. Yang ketiga, jarang ngamainin. Kenapa? Orang takut yang namanya mati. Sedangkan mati itu iroda dan kehendak Allah Ta'ala. Maka nafsin antamuta illa biiznillah kitaban muajjalah. Tidak ada yang mati kecuali kematian itu telah ditentukan Allah Ta'ala. Dikalau tahun ini kita meninggal dunia, itulah kehendak Allah. Sebab tahun berganti tahun, bulan dan minggu cuman nunggu waktu saja. Yang terpenting, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Itulah yang terbaik. Permintaan yang keempat, kita mohon kepada Allah. Jika orang tua kita masih ada, kita doa pada Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibah Sa'ilin. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah. Aku melihat kedua orang tuaku yang sudah tua, berikanlah panjang umur bagi keduanya dalam keadaan sehat. Tambahkan kesabarannya. Jadikan anak keturunan anak yang soleh dan soleh yang manfaat. Ya Rabb, berikanlah kami rezeki dan bisa memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua di akhir hayatnya, supaya kami menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Doa kita yang terakhir adalah, andai kata kedua orang tua kita telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahdah, kita mohon pada Allah, ya Rabb, jika kedua orang tua kami termasuk orang yang lalai ketika hidup di dunia, jarang melaksanakan perintah-Mu ataupun menyanyiakan perintah-Mu, ajaran-Mu, ya Rabb, ampunkan semua dosanya, terima amal ibadahnya, dan angkatlah azab kuburnya. Jika kedua orang tua kami termasuk orang yang tidak beruntung, termasuk orang yang celaka, dijadikan kuburnya lubang daripada lubang api neraka di pada malam nisfu Sya'ban. Apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, Allah akan mengampunkan semua dosa dan Allah akan memerdekakan seorang hamba yang ada di dalam api neraka lebih banyak min su'uril godamin min badil kalb, lebih banyak daripada bulu yang nempel pada kebilah min badil kalb. Allah akan memerdekakan. Jika engkau, ya Allah, pada malam nisfu Sya'ban, begitu pula ya Rabb, jika kedua orang tua kami termasuk orang yang baik, orang-orang yang soleh, terimalah amal ibadahnya, ampunkan semua dosanya, angkat derajatnya di sisi Engkau dan kumpulkan mereka di dalam surganya bersama para nabi dan rasul. Ini salah satu kemuliaan di bulan Sya'ban, khususnya malam nisfu Sya'ban. Hendaknya kita sempatkan waktu untuk munajah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ijabatul doa. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, diberikan inayah, diberikan nadrah, mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Ta'ala, diberikan kesempatan bisa menghidupkan pada malam nisfu Sya'ban untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bila taufik wal hidayah biridha walina minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.